Ya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Masih terkait soal Bahar Smith yang waktu itu sempat ramai dengan Jenderal Dudung Abdurrahman ya, soal penyembahan pohon dan sebagainya. Nah, ini ada catatan dari Bapak Haidar Alwi yang mengomentari sebuah tulisan dari orang yang mengaku rektor. Nah, catatannya berjudul "Tanggapan untuk Rektor ITK terkait Bahar Smith." Begini. Nah, sahabat, kualitas seseorang diukur tidak dari kepandaiannya atau ilmu yang dimilikinya, tapi dari cara dia menghormati ilmunya dengan menyikapi sebuah isu dan fenomena secara rasional dan proporsional. Pak Haidar Alwi mendapatkan kiriman teman sebuah tulisan berjudul "Menyembah Pohon". Pada bagian pengantar atau captionnya tercantum sebuah nama yang diharapkan dianggap oleh setiap pembaca sebagai penulisnya dengan gelar profesor dan nama institusi pendidikan negeri yang terpandang di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tentu saja banyak yang keder melihat gelar akademik dan nama perguruan tinggi seraya mengabaikan kualitas konten karena taken for granted. Saya, maksudnya Pak Haidar Alwi dan banyak orang yang berusaha mengutamakan apa atas siapa dan mendahulukan argumentasi atas sensasi, menemukan banyak hiperbola yang bisa ditafsirkan sebagai provokasi, ujaran kebencian terhadap ras bahkan agama meski diselingi dengan pengakuan diri muslim agar terbaca wajar. Tapi yang paling tidak intelektual dan tidak mencerminkan nalar keprofesoran adalah ancaman genosida etnis Arab dalam diksi implisit. Dalam tanda kutip dikatakan dalam artikel tersebut, jangan salahkan kalau ras Bahar Smith akan menjadi musuh bersama. Nah, ini kata ras ini yang dikritisi oleh Pak Haidar. Tulisan seorang akademisi lazimnya diperlakukan sebagai karya intelektual bernilai tinggi dan cetusan ide fundamental yang disajikan oleh sebuah media informasi yang kredibel dan berwibawa, tidak sekedar seperti postingan ecek-ecek di medsos tanpa format tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan otentisitasnya. Tulisan demikian apalagi dimuat aneka pernyataan sangat sensitif yang sangat mungkin berimplikasi hukum juga politik, dapat dengan mudah dibantah oleh pemilik nama dengan tuduhan pencatutan. Bila ada warga yang melakukan cross-check dan verifikasi juga bisa dibantah dengan dusta karena tendensinya negatif. Profesor adalah gelar akademik atau jabatan akademik tertinggi yang diberikan kepada seseorang di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Artinya, penyandangnya mesti mencerminkan karakter edukator level tertinggi dan kualitas intelektual yang prima dalam pikiran dan tindakan, juga kesadaran penuh akan luas dan sempitnya efek positif dan negatif yang ditimbulkannya. Tulisan itu dapat dipahami dengan mudah sebagai bantahan dan kritik terhadap satu orang bernama Bahar Smith atau pembelaan atas seseorang bernama Dudung Abdurrahman yang menjadi objek pernyataan ofensif dari Bahar. Pak Haidar Alwi dan banyak orang lain bisa memahami tulisan ini ditujukan kepada seluruh Habib juga jutaan warga negara keturunan Arab baik yang mendukung Bahar atau mengecamnya. Bahkan bisa dipahami sebagai upaya memposisikan diri sebagai pembela seluruh warga non-keturunan Arab yang secara nakal diganti dengan kata pribumi, bahkan bangsa Indonesia, demi menegaskan ide diskriminasi bahwa seluruh Habib juga keturunan Arab bukan pribumi dan selain bangsa Indonesia. Orang yang pakar dalam sebuah bidang ilmu tak niscaya mengerti ilmu lainnya. Karena itu, Pak Haidar berharap Bapak Profesor berkenan bersikap rendah hati menerima bantahan saya, Pak Haidar maksudnya, disertai permohonan maaf atas kelancangan saya. Kata Arab perlu dipahami secara benar. Ia adalah nama bagi ras, bangsa, dan bahasa. Ia bukan nama negara. Arab sebagai bangsa adalah masyarakat yang merupakan penduduk mayoritas sebuah negara. Arab sebagai etnis dan ras tidak mesti menjadi bangsa Arab. Sebagian yang berasal dari ras berkumpul dalam satu wilayah sebagai bangsa, dan sebagian lain menyebar ke seluruh sebagai diaspora dan menjadi bagian dari aneka bangsa sebuah negara. Bangsa Arab adalah salah satu dari suku bangsa Semitik yang mayoritas adalah penduduk di dunia Arab, baik di Timur Tengah maupun di Afrika Utara, serta sebagian minoritas penduduk di Iran, Turki, serta komunitas diaspora lainnya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Seseorang umumnya dianggap sebagai Arab dilihat dari latar belakangnya, baik secara etnis, bahasa, maupun budaya.
Secara politis, orang Arab adalah mereka yang berbahasa ibu Arab dan berayah keturunan Arab pula. Suku-suku Arab terdiri dari Baidah, artinya punah, merupakan suku yang pernah tinggal di Jazirah Arab dan telah punah, seperti Ad, Samud, Sasam, Jazid, Imlak, dan lainnya. Qahtani, merekalah yang dianggap sebagai Arab asli yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasyub bin Qahtan bin Hud, sering pula dikenal dengan Arab Qahtan. Sebagian besar dari mereka tinggal di Yaman dan kemudian menyebar ke daerah lainnya. Adnani, mereka berasal dari keturunan Ismail atau Bani Ismail melalui anaknya Adnan. Suku Adnan yang dikenal dengan nama Quraisy ini adalah keturunannya. Quraisy adalah suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang menetap di kota Mekkah dan daerah sekitarnya. Klan-klan yang menetap di tengah kota disebut Quraisy Lembah atau Quraisy Al-Batta, sementara yang menetap di daerah sekeliling kota disebut Quraisy Pinggiran atau Quraisy Az-Zawahir. Nah sahabat, seiring perjalanan waktu, meski bukan Arab asli, Quraisy menjadi suku terkemuka di Mekkah yang terbagi dalam beberapa klan. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda atas kota Mekkah dan Ka'bah. Ada sekitar 9 subsuku atau klan dalam suku Quraisy, antara lain Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Kindah, Bani Asad, Bani Adi, dan lainnya. Bani Hashim adalah salah satu klan dalam suku Quraisy yang merujuk kepada Hashim bin Abdul Manaf. Hashim adalah ayah dari kakek Nabi Muhammad. Anggota dari klan ini juga dapat disebut dengan Al-Hashimiyun. Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Hashim yang merupakan salah satu klan dari Quraisy, suku Mustaribah, bukan Arab asli. Dari pernikahannya dengan Siti Khadijah, lahirlah Siti Fatimah. Dari pernikahan Fatimah, putri Nabi Muhammad, dengan Ali, putra Abu Talib, yang merupakan paman terdekat dan pelindung Nabi, lahirlah Al-Hasan dan Al-Husain dan Zainab. Salah satu cucu Ali Al-Uraidi adalah Ahmad Al-Muhajir. Akibat tekanan penguasa, dia meninggalkan Basrah di Irak bersama keluarga dan pengikut-pengikutnya pada tahun 317 Hijriah atau sekitar 929 Masehi dan berhijrah ke Hadramaut di Yaman Selatan. Cucu Ahmad Al-Muhajir yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah orang pertama dari keturunan Nabi yang dilahirkan di Hadramaut. Alawiyin adalah sebutan bagi kaum atau sekelompok orang memiliki pertalian darah dengan Nabi Muhammad. Sebutan lain untuk Alawiyin adalah Ba'alawi. Ba'alawi ialah gelar yang diberi kepada mereka yang memiliki keturunan dari Alawi bin Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir. Seorang Ba'alawi juga dikenali dengan sebutan Sayyid, Sa'adah untuk sebutan jamaknya. Sebutan Habib adalah panggilan khas lainnya kepada kelompok keluarga ini. Keturunan Arab adalah sebutan umum untuk semua yang kakeknya datang dari Hadramaut ke Nusantara, meliputi Alawiyin dan non-Alawiyin. Mereka diperkirakan telah datang ke Indonesia sejak abad ke-13. Sejumlah marga yang di Hadramaut sendiri sudah punah seperti Basyaiban dan Haneman di Indonesia masih dapat ditemukan. Hal ini karena keturunan Arab Hadramaut di Indonesia saat ini jumlahnya diperkirakan lebih besar daripada di tempat leluhurnya sendiri. Termasuk Raden Kesultanan Palembang Darussalam merupakan keturunan Arab Hadramaut dan kakek dari Pak Haidar Alwi ke-7, Sultan Badarudin di Palembang. Keturunan Arab di Indonesia terdiri atas ragam nama keluarga besar atau marga. Marga Arab Hadramaut Fam Arab merujuk kepada nama keluarga atau marga yang dipakai oleh keturunan bangsa Arab yang berasal dari daerah Hadramaut, Yaman. Penamaan marga sendiri dipilih berdasarkan kabilah, tempat asal, sejarah, kebiasaan, atau sifat serta nama nenek moyang golongan tersebut. Para Alawiyin, sebutan lain para Sayyid dan Habib, adalah cucu keturunan Al-Faqih Al-Muqaddam, yang sebenarnya bukan warga asli Yaman, namun pendatang dari Basrah, Irak. Artinya, secara historis kedatangan kaum Habib ke Nusantara adalah kelanjutan dari hijrah demi hijrah sebelumnya, yang berawal dari hijrah kakek mereka dari Mekah ke Madinah. Artinya, keturunan Alawiyin Habib bukanlah keturunan asli Yaman seperti non-Alawiyin lainnya yang memang Arab dan Yamani asli. Mestinya para Alawiyin tidak menganggap diri mereka sebagai keturunan Arab. Mestinya pula Alawiyin tidak diidentikan dengan etnis Arab. Faktanya yang secara etnis Arab adalah keturunan Arab non-Alawiyin. Di Malaysia, setiap warga yang dikenal Sayyid ditetapkan secara kultural dan formal sebagian dari etnis Melayu.
Nampaknya ini juga berlaku di Aceh, di Iran juga di India, di daerah-daerah Kurdi dan negara-negara non-Arab, Sayyid tidak dianggap Arab, tapi Sayyid di Irak dan negara-negara Arab dianggap bagian dari Arab. Intinya, status kesayyidan tidak diperlakukan sebagai bagian dari Arab. Secara umum, keturunan Arab di Indonesia dapat dibagi dua. Golongan pertama yaitu marga-marga keturunan suku Arab Yaman asli, umumnya mengklaim sebagai keturunan Hadramaut bin Gahtan, yang merupakan keturunan Nabi Nuh. Golongan kedua yaitu marga-marga suku Arab yang hijrah dari Basra, Irak. Para Alawiyin di Indonesia mempunyai nenek moyang non-syarifah, di mana para sayyid yang datang ke Nusantara setelah abad ke-18 tidak membawa wanita-wanita mereka dan kemudian menikahi wanita-wanita pribumi. Kaum muwalad Arab suka menyebut orang-orang pribumi non-Arab sebagai ahwal, paman atau saudara ibu mereka. Keturunan Arab bukan orang Arab dan bukan orang Yaman. Mereka adalah salah satu dari sekian banyak suku di Indonesia. Ia berdiri sejajar dengan setiap warga dari suku Jawa, Batak, Melayu, dan lainnya dalam satu identitas bersama, yaitu bangsa Indonesia. Orang-orang keturunan Arab, Alawi, dan Yamani harus sadar itu. Warga dari suku-suku lainnya juga perlu menyadari itu. Soal kata numpang, selain mencerminkan arogansi primitif, hanyalah delusi supremasi rasial dengan klaim keaslian sebagai penduduk. Kenyataannya tidak ada pribumi dan seluruh warga Indonesia adalah pendatang yang ahistoris dan mugil dari fakta saintifik. Temuan ini adalah hasil penelitian genetika oleh Eijkman Institute for Molecular Biology. Para peneliti telah berkeliling ke 19 pulau di Indonesia dan mengetes DNA warga dari 130 suku selama bertahun-tahun. Frasa itu, numpang itu tadi, selain tidak beradab, ahistoris, dan tak empiris, juga inkonstitusional. Presiden Habibie yang menjabat persis setelah Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 yang melarang penggunaan kata dikotomis pribumi non-pribumi oleh pejabat publik. Bila ulah Bahar Smith dianggap melukai bangsa Indonesia, maka kami, Pak Haidar Alwi, keturunan Arab sebagai bagian integral bangsa juga terluka, bahkan lebih kesal dan malu. Tapi membalas orang biadab yang rasis dengan narasi rasisme, tak ubahnya membalas gonggongan anjing dengan gonggongan. Ironis memang, seorang rektor yang mestinya sibuk mengelola perguruan tinggi negeri demi mencetak manusia-manusia Indonesia yang cerdas, toleran, dan santun, mesti repot menjelaskan tentang prinsip kebertuhanan perennial yang merupakan iman fitri setiap orang kapan dan dimanapun, hanya demi menanggapi seorang tak berpendidikan yang menjadi tenar hanya karena melakukan tindakan yang orang waras tak sudi melakukannya. Nah, dengan segala respek kepada Profesor Budi S., Rektor ITN, Pak Haidar, dan banyak warga keturunan Arab keberatan bila seorang Bahar Smith dijadikan sebagai representasi semua keturunan Arab. Pak Haidar memohon Pak Profesor dan semua pihak yang mengecam aksi tolol dan pernyataan biadab Bahar Smith merenungkan bahwa satu pernyataan yang ditulis dengan emosi spontan dan kesalahpahaman bisa menjadi pemicu sebuah genosida satu etnis dan menghancurkan sebuah bangsa. Soal menyembah pohon, yang lebih buruk dari menyembah pohon adalah merasa menyembah Tuhan padahal menyembah diri sendiri. Semoga Allah, Tuhan, Sang Hyang, God, Lord, Theos, dan apapun namanya memberkati kita bangsa Indonesia. Merdeka. Demikian sahabat perspektif catatan dari Bapak Dr. Haidar Alwi mengenai tulisan menyembah pohon yang dikabarkan atau diklaim sebagai tulisan dari Rektor ITK terkait polemiknya dengan Jenderal Dudung. Kira bisa menjadi perspektif. Jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.